Apa itu on-chain analysis dan kenapa itu penting? On-chain analysis itu kita melihat pergerakan Bitcoin berdasarkan gerakan-gerakan Bitcoin itu yang di belakang address-nya atau mining-nya gitu. Jadi mining itu kan menghasilkan Bitcoin, sehingga dia tembak ke address-address gitu ya. Nah, dari pergerakan itu tuh kelihatan sebenarnya behavior dari setiap address wallet itu bisa dianalisa. Makanya timbullah yang namanya on-chain analytics. On-chain analytics ya berarti live itu. Maksudnya yang lagi terjadi sekarang bisa kita lihat, bisa kita intip. Apakah lagi banyak akumulasi, lagi banyak orang yang naruh Bitcoin, apakah banyak orang nge-swap Bitcoin-nya menjadi koin lain atau stable coins, itu kan artinya jualan kan. Sentimennya jadi kurang, bagus, kemudian ada yang banyak jualan, otomatis domino effect. Nah, on-chain itu segitu pentingnya sih. Lu lebih, kalau misalnya lu menganalisa sebuah price action atau berusaha untuk cari tadi ya kayak zona buy-nya, lu lebih percaya sama on-chain analysis atau kondisi makroekonomi? Kalau aku lebih bisa megang on-chain analytics ya teman-teman. Karena sebenarnya on-chain itu berkesinambungan juga dengan makroekonomi, sama sentimen, sama berita gitu. Jadi mereka itu kalau terjadi halnya itu, misalkan makroekonomi lagi jelek lah, orang ngomongin bonds lah, utang lah, apa gitu kan. Itu biasanya akan memberikan efek gitu kepada si Bitcoin, on-chain analysis. Kenapa? Karena Bitcoin itu masih masuk ke dalam kategori aset yang berbahaya, bro. Volatile, high risk gitu kan. Otomatis orang biasa kalau misalnya de-risking dari money market, hal yang pertama yang dia buang adalah yang high risk asset, which is ya cryptocurrency dan Bitcoin gitu. Nah, makanya ini semua berkesinambungan. Tidak ada yang paling sakti, dia paling benar, nggak ada, bro. Jadi semua ini harus kita jahit. Ini semua bisa line up menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, dan lu bisa take a decision. Kalau misalnya yang lu lihat, apakah whale ini sekarang masih dalam proses akumulasi atau mereka udah stop beli dan stop jual gitu? Fun fact ya, sekarang yang tiba-tiba spiking itu long term holders gitu. Jadi long term holders itu artinya orang yang sudah beli lama dan tidak jual, tidak bergerak. Jadi sekarang tiba-tiba nge-spike. Artinya banyak orang yang beli di tahun 2023, 2024, kayak kita time frame 1 year to 2 years yang tidak bergerak, dihitung sebagai LTH, long time holders. Nah itu tidak bergerak, berarti dia naik terus ya grafiknya. Biasanya kalau dia naik terus itu fase akumulasi atau impulsif harusnya. Nah kalau misalkan dia sudah longsor, artinya orang lama itu out, nah short term holdersnya STH ini masuk. Jadi grafiknya LTH begini, STH begini. Nah biasa grafik dari Bitcoinnya begini nih, to the moon. Orang lama jual ke orang baru, estafet bro.